Memang belum untuk tahapan pertama memang belum 100% selesai. Kalau tadi yang di sini ini adalah hari terakhir sudah selesai. Di tempat-tempat lain yang saya cek memang misalnya kayak BLT desa itu baru yang diterima masyarakat kurang lebih baru 10%. Jadi mohon ini masyarakat juga masih menunggu, menanyakan kepada aparat di desa, baik RT RW maupun kepala desa. Minta kepada kami membuka diri kepada Pemda untuk melakukan penyempurnaan. Ini contohnya di tahap pertama ini ada bahkan beberapa kabupaten kota, saya tidak ingat, yang sudah mengirim data tapi minta dikembalikan lagi. Karena apa? Ternyata ada data-data yang belum masuk. Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Data penerima bantuan sosial sampai saat ini masih belum sempurna. Padahal akurasi data penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebagai kebijakan jaring pengaman sosial dalam merespon pandemi COVID-19 sangat menentukan efektivitas penyaluran bantuan sosial atau bansos. Transparansi data pemerintah pusat dan peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran data dianggap menjadi salah satu faktor penentu. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, pemerintah akan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial bagi setiap daerah. Hingga 10 Mei 2020, realisasi bantuan sudah dibagikan. Dalam tahap pertama, DKI Jakarta telah rampung 100% dan akan dilanjutkan ke tahap yang kedua. Kemudian untuk Bansos Bodebek, tahap pertama secara keseluruhan mencapai 8,83%. Sementara di luar Jabodetabek yang terrealisasi baru 10%. Realisasi bantuan sembako di Bodebek maupun bansos tunai di luar Jabodetabek masih belum sesuai dengan harapan dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar bantuan sosial pemerintah pusat pada tahap yang pertama sudah dicairkan sepenuhnya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan penyaluran bantuan sosial sendiri memang masih belum optimal karena sejumlah faktor, diantaranya kita lihat data tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah belum memperbaharui data dan juga adanya penambahan penduduk miskin akibat pandemi COVID-19. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sendiri mengakui ada permasalahan terkait data yang menjadi acuan pembagian bansos. Namun dengan semakin baiknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, masalah itu diharapkan sudah diatasi pada pembagian bansos untuk tahap yang kedua. Kita akan ikuti pernyataan Presiden Jokowi berikut ini. Memang belum untuk tahapan pertama memang belum 100% selesai. Kalau tadi yang di sini ini adalah hari terakhir sudah selesai. Di tempat-tempat lain yang saya cek memang misalnya kayak BLT desa itu baru yang diterima masyarakat kurang lebih baru 10%. Jadi mohon ini masyarakat juga masih menunggu, menanyakan kepada aparat di desa, baik RT RW maupun kepala desa. Dan saya juga sangat senang kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai ke desa sangat baik, meskipun karena ini juga sesuatu hal yang sangat mendadak karena pandemi COVID, memang ada 1, 2, 3 yang yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki. Tapi saya kira nanti pada tahapan kedua bulan depan sudah akan, insya Allah akan lebih baik lagi. Terkait dengan penyaluran dana Bansos, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan proses sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah sudah hampir 100%. Juliari berharap kepala daerah yang belum memperbarui data agar segera disempurnakan. Kami berharap sebelum Lebaran Idul Fitri, masyarakat atau sebagian besar daripada penerima bansos ini sudah 2 kali menerima bansos tunai, yaitu 2 kali 600.000. Sehingga nanti setelah Idul Fitri tinggal 1 kali lagi. Tentunya mungkin ini tidak bisa merata, tergantung juga dari tingkat kesulitan daerah masing-masing. Mungkin seperti Kota Bogor relatif lebih mudah, fasilitasnya lebih lengkap,
akan tidak terlalu sulit untuk mencapai 2 tahap. Tapi mungkin di beberapa daerah lain yang medannya lebih berat, mungkin baru 1 tahap. Komunikasikan agar apabila ada warga-warga terdampak yang perlu dibantu tapi belum mendapat di tahap-tahap pertama, tolong dimasukkan untuk tahap kedua. Kami juga pasti akan mengakomodasi. Kami sadar bahwa tahap pertama ini masih saja ada kekurangan dan mungkin ada data yang sedikit tumpang tindih. Di tahap kedua mudah-mudahan insya Allah koordinasi dengan lebih baik lagi bisa kita atasi dengan baik. Semua sudah masuk, tapi kembali lagi kita yakin bahwa data ini belum 100% sempurna. Oleh karena itu kami selalu membuka diri Kemensos melalui arahan Pak Menko juga meminta kepada kami membuka diri kepada Pemda untuk melakukan penyempurnaan. Ini contohnya di tahap pertama ini ada bahkan beberapa kabupaten kota saya tidak ingat yang sudah mengirim data tapi minta dikembalikan lagi. Karena apa? Ternyata ada data-data yang belum masuk, Pak Menko, Pak Wali. Jadi ada beberapa cukup banyak juga kabupaten kota yang sudah mengirim data tapi meminta untuk mereka tarik kembali. Karena apa? Karena mungkin ada keluarga-keluarga yang terdampak yang belum masuk. Jadi saya... Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa mengenai permasalahan dalam data penerima bantuan sosial. Sesaat lagi. Pemirsa, kita akan segera berbincang bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Selamat malam Bu Hovifah. Ya, selamat malam. Ya, Bu Hovifah, Presiden mengatakan proses penyaluran bantuan sosial untuk tahap awal ini masih belum optimal ataupun masih belum sempurna. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah data, adanya ketidakakuratan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apa sebetulnya yang terjadi? Untuk daerah Jawa Timur sendiri, apakah penyerahan data sudah dilakukan 100%? Kami memang hunting sama-sama. Hunter utamanya Pak Wagub, tapi nanti sisa berapa-berapa baru saya. Saya suka kemudian memberikan ilustrasi sampai dengan nilai kuantitatif. Misalnya ada salah satu kabupaten, itu masih belum store, ini terutama untuk BLT ya. 15.000 misalnya, ini kuota yang belum terpenuhi. Maka saya bilang, ini Ibu Bupati, kebetulan waktu itu perempuan Bupati, ini 15.000 kali 600.000 kali 3 bulan. Maka kalau Ibu tidak penuhi sama dengan kehilangan 27 miliar. Lalu ada Pak Bupati yang kebetulan malah 30.000 belum terpenuhi kuotanya. Saya bikinkan ilustrasi hitung-hitungan Pak Bupati, kalau 30.000 kuota tidak terpenuhi kali 600.000 kali 3 bulan, Pak Bupati akan kehilangan 54 miliar. Padahal sekarang berapa banyak masyarakat terdampak yang membutuhkan support bantalan sosial. Jadi saya itu bagian terakhir membuat ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Nah, kebetulan kami di Jawa Timur itu kami punya bansos itu pada urut ke-7. Dalam artian setelah PKH, BPNT, BLT, sembako yang diperluas, kemudian kartu prakerja, dana desa kan udah 6 sendiri. Nomor 7 ini Pemprov dan kita juga sudah punya data. Jadi terakhir itu memang saya menyampaikan, sudah datanya Jawa Timur saja, ambil dulu untuk Kementerian Sosial. Ya. Besok kita akan bekerja lagi untuk memenuhi kuota Pemprov. Jadi cara-cara seperti itu kami lakukan. Iya. Iya, Bu Hovifah, kan pemerintah pusat ini sudah memiliki data DTKS dan daerah ini memang diharapkan memiliki peran yang besar, terutama memberikan data di luar DTKS untuk pemutahiran data agar penerima bantuan sosial betul-betul tepat sasaran, tepat yang membutuhkan. Ya, jadi begini, memang kalau misalnya begini, PKH udah pasti DTKS, kecuali yang graduation. Kemudian BPNT sudah pasti DTKS. Tambahan sembako yang dari Kementerian Sosial untuk 9 bulan itu DTKS. Nah, yang BLT untuk 3 bulan, 600.000 itu boleh DTKS, kalau belum tersisir boleh non DTKS. Nah, pada posisi seperti inilah Bupati Wali Kota di tengah pandemik ini kan sebetulnya juga sedang menyisir, terutama untuk mengejar supaya kuota yang BLT itu bisa terpenuhi. Jadi pada dasarnya
kalau kita berangkat dari DTKS lepas dari proses verifikasi dan validasinya, kalau PKH, bantuan pangan non-tunai dan bantuan pangan non-tunai yang diperluas sembako itu rata-rata DTKS. Tetapi untuk BLT ini sudah non-DTKS. Sama dengan ketika intervensi dari bantalan sosial Pemprov itu juga non-DTKS. Nah, pada posisi seperti ini, tiba-tiba kan kemudian banyak yang terdampak, yang tadinya mungkin dalam keadaan kan ada persentase 20% di atas kemiskinan, berarti dia rentan miskin, hampir miskin, tiba-tiba miskin semua. Nah, pada posisi seperti inilah, maka Bupati, Wali Kota memiliki peran untuk bisa melakukan deteksi dari seluruh dampak sosial ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Baik, Ya. Bu Afifah, untuk sinkronisasi data sendiri pusat dan daerah, apa sebetulnya yang paling menjadi kendala utama? Karena kita ketahui bahwa akurasi data, sinkronisasi data ini Jadi merupakan gini, salah satu kunci ya. untuk kemudian efektivitas penyaluran bansos. Betul. Jadi begini, kami bersyukur bahwa Pemprov Jatim diberikan akses untuk bisa melakukan pemadanan data dari Dukcapil. Ini menjadi penting. Nah, setelah ada proses pemadanan data yang kami diberi akses oleh Dukcapil, relatif kami melakukan proses pemadanan di tingkat provinsi. Tetapi tidak ada jaminan bahwa semua verifikasi pemadanan itu sahih 100%. Karena ada proses, misalnya ada keluarga yang ternyata ini kan proses verifali terakhir itu sudah tahun 2015. Dari tahun 2015 ke 2020 ada yang mungkin sudah menikah, kakaknya sudah sendiri. Ada yang mungkin sudah bekerja di luar dan merantau atau jadi pekerja migran dan seterusnya. Ini kan juga mempengaruhi dinamika dari posisi data yang ada. Jadi memang kalau misalnya sistem satu data ini sudah final, maka basis dari proses verifikasi validasi adalah desa dan kelurahan. Jadi kembali Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin itu sebetulnya menseyogiakan verifikasi dan validasi itu dilakukan oleh kepala desa atau lurah karena dinamik sekali proses perubahan data. Jadi kalau verifikasi validasinya tahun 2015 dipakai memotret hari ini, kemudian ada dinamika, ya saya rasa kita juga melihat ada mobilitas penduduk, secara kuantiti juga ada tambahan, tapi juga ada yang mungkin sekarang ini sudah bergerak masuk pada sektor formal dan seterusnya. Oke, Ya. Bu Afifah, pemerintah pusat sendiri, Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial tunai ini harus segera diserahkan ataupun disalurkan bahkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sejauh Ya. ini di Jawa Timur seperti apa realisasinya? Apakah Betul, sesuai dengan ya. target yang diberikan oleh Presiden? Kalau PKH per hari ini itu sudah 97%, PKH reguler ya. Kemudian kalau BPNT 92,93, sudah hampir 94%. Nah, pada posisi PKH reguler dan BPNT saya rasa ini hari ini besok sudah 100%. Nah, sekarang dana desa. BLT dana desa per hari ini baru 10%, tapi ini running. Daerah-daerah terus kami melakukan proses distribusi bansos dan BLT dana desa secara virtual. Hari ini tadi kami dengan 4 kabupaten. Kenapa BLT dana desa ini relatif agak tertinggal? Lebih karena Bupati itu ingin kepala desanya memastikan bahwa masyarakat di desa itu, oh ini yang sudah dapat PKH, clear. Ini dapat BPNT, clear. Ini dapat perluasan BPNT, clear. Ini dapat bansos dari Kementerian Sosial, clear. Baru kemudian dana desa. Saya tanya kenapa harus begitu? Iya Bu, karena ada program yang sudah kami siapkan, misalnya infrastruktur. Kalau mereka sudah dapat BLT dari Kementerian Sosial, mereka akan tetap dapat tambahan cash for work. Jadi kan sebenarnya tahap pertama itu cash for work. Selesai sudah. Tahap kedua untuk dana desa adalah pemberdayaan. Nah, pada proses pemberdayaan, beberapa bupati memberikan alasan yang cukup reasonable. Sudahlah Bu, mereka sudah dapat BLT, ada yang sudah dapat PKH, ada yang sudah dapat BPNT. Biarlah sekarang mereka tetap bekerja, mereka tetap dapat honor dari cash for work. Cash for work ini adalah dana desa yang memang sudah direncanakan untuk infrastruktur. Jadi
pada posisi seperti inilah negosiasi kami atas arahan Presiden dengan para bupati dan wali kota Batu. Wali kota Batu itu lebih banyak desanya daripada kelurahannya. Kami sampaikan, tetapi bahwa mereka misalnya seperti wali kota Batu, kami ini sudah nggak ada lagi data yang misalnya diajukan untuk menerima kalau memang tidak boleh overlap. Ya karena memang Kota Batu sendiri sudah bisa memberikan setiap warga, keluarga itu bahkan 1 juta. Keluarga yang terdampak itu sudah 1 juta. Jadi ada fenomena-fenomena yang saya bisa memahami karena mereka bisa dapat cash forward. Ya. Oke, Bu Afifah, tapi mengenai kriteria penerima bantuan sendiri, apakah pemerintah pusat dan daerah ini memiliki pemahaman mengenai kriteria penerima bantuan yang sama pemahamannya? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Bu Hovifah, mengenai kriteria penerima bantuan sendiri untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, apakah pemahaman mengenai penerima bantuan sosial ini sudah sama? Sebetulnya sama lah, karena kan basis dari garis kemiskinan ini kan standarnya BPS. Jadi misalnya per September 2019, kalau yang disebut standar kemiskinan di Jawa Timur menurut BPS itu Rp404.172. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya masing-masing daerah sebetulnya mereka standar kemiskinan ini. Ada daerah yang kalau Surabaya agak tinggi, daerah-daerah lain ada yang berbeda, tapi bedanya kan sebetulnya kecil. Tapi secara regional Jawa Timur, standar yang disebut miskin adalah ketika pengeluaran satu orang itu satu bulannya Rp404.172. Nah, pada posisi seperti ini standarnya sama, cuma masing-masing daerah pasti tidak sama. Jadi BPS akan membuat standarisasi. Maka kembali ke data, DTKS Jawa Timur itu yang ada di DTKS ada 5.663.114 kepala keluarga. Nah, yang terdampak dari COVID-19 ini kita estimasikan ada 1.825.000 KK. Dari 1.825.000 KK inilah ada yang disisir di kartu prakerja, ada yang disisir di bantuan BLT-nya Kementerian Sosial yang 600 kali 3 bulan. Kemudian kita sendiri dari Pemprov Jawa Timur ada 750.000 yang kita sisir lewat Bansos Jawa Timur 200.000 kali 3 bulan. Kalau masih ada yang belum tersisir, kita minta itu dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dari kabupaten kota. Baik, Bu Hovifah, berbicara mengenai data efektivitas penyaluran bansos memang sangat tergantung pada data ini untuk kemudian meminimalisir ataupun menghindari adanya kasus data yang tumpang tindih, apa yang akan dilakukan atau apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau tadi saya sampaikan, dulu kami bersyukur dan terima kasih bahwa dari Dukcapil Kemendagri kita diberi kesempatan untuk melakukan pemadanan. Nah, proses pemadanan yang kita dapatkan input dari kabupaten kota yang kita akan sinkronkan, dipadankan dengan data DTKS, inilah yang sebetulnya kita membantu menyisir untuk kabupaten kota supaya mereka bisa segera nginput ke data centernya Kementerian Sosial. Nah, kan ini nggak nutut ini waktunya. Ada yang kemudian langsung kan ke Kementerian Sosial. Ketika langsung ke Kementerian Sosial, itu kebetulan ditemukan beberapa daerah itu datanya invalid. Nginput lagi datanya invalid. Itu yang kami harus memberikan semangat kepada Bupati Wali Kota. Ayo semangat, saya tahu staf ini banyak yang sudah frustasi. Nginput invalid. Nah, ini artinya sebetulnya sistem di Kementerian Sosial sendiri relatif sudah bisa menyaring bahwa kemudian ada yang inclusion error, exclusion error. Saya rasa dari 74 negara yang memberlakukan sistem social protection pasti ada errornya apa inclusion atau exclusion errornya ada pada persentase tertentu itu sesungguhnya masih tolerable. Baik, ya. Bu Hovifah, tapi mengenai persoalan data seperti ini kan sebetulnya masalah klasik yang selalu berulang untuk kali ini situasinya adalah kondisi pandemi COVID-19. Ini permasalahannya yang kemudian harus diperhatikan dan juga dibenahi itu ada di mana? Apakah di pusat atau di daerah? Nah, sekarang begini,
Jadi kalau saya tadi berangkat dari Undang-Undang 13 tahun 2011, Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin itu bottom up proses. Kalau bottom up proses, yang tahu mobilitas penduduk, yang tahu warganya sudah mulai berkecukupan, itu ya mestinya adalah aparat desa. Jadi mari kita kembali referensi kita Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin yang menseyogyakan bahwa proses verifikasi validasi data dilakukan oleh desa, camat, ke bupati, wali kota, ke gubernur baru kemudian ke menteri yang menyelenggarakan urusan bidang sosial. Ada format yang sekarang sedang kami lakukan radar bansos karena kami harus menyapa warga non KTP Jawa Timur tetapi terdampak COVID dan tinggal di Jawa Timur. Kami menyiapkan radar bansos termasuk untuk warga Jawa Timur yang ada di Jabodetabek. Ini menjadi uji coba kami. Bagaimana sebetulnya masyarakat itu proaktif mendaftarkan dirinya, karena di situ akan ada pemandu-pemandu. Jadi secara artificial intelligence itu mereka akan terpandu. Oh, ini akan terdelete dengan sendirinya. Atau ini anak muda dan mereka tidak sedang kuliah. Oh, berarti ini mestinya prakerja. Oh, ini mereka yang ada di desa mestinya dia dapat BLT dana desa. Format ini sedang kami kembangkan radar bansos. Bu Hovifah, untuk bansos tahap pertama ini ada target waktunya dan kemudian ada tahap yang kedua. Nah, untuk warga yang ternyata datanya tidak masuk dalam penerima bantuan sosial untuk tahap pertama, apakah akan diajukan untuk tahap yang kedua atau bagaimana pemutakhiran datanya akan dilakukan? Ya, sebetulnya kan begini, kalau tadi rupanya data dari Jawa Timur itu kurangnya 0,002%. Jadi 0,002% itu setara dengan 3.363 KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah data ini masuk. Tapi ketika data ini masuk, misalnya ini kami bersyukur bahwa ada pelonggaran proses pencairan dana desa. Kalau BLT dana desa semua harus melalui non tunai, itu memang keterjangkauan dari Himbara atau pembangunan daerah itu tidak mudah. Karena untuk bisa menjangkau, katakan mereka harus punya account number misalnya. Ini di era pandemi COVID pasti tidak mudah. Maka kami kemudian dapat pelonggaran, ada yang melalui PT Pos sebagian besar dan melalui Bank Pembangunan Daerah. Pola-pola ini sebetulnya mungkin mereka belum dapat, tapi datanya sebetulnya ada. Kan mestinya dari April, tapi memang data ini baru terkonfirmasi pada awal Mei. Maka sekarang inilah proses pencairan berjalan. Kalau yang PKH reguler, karena memang ini sudah reguler, maka sudah cukup tinggi persentase penyalurannya di Jawa Timur. Baik, kita harapkan pemutakhiran data dan juga sinkronisasi data terus disempurnakan lagi-lagi agar penyaluran bantuan sosial dapat efektif data, dan juga betul, ya. Dan tepat sasaran. Ya, baik, terima betul. kasih Ibu Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk. Baik. Dan pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan dalam Prime Talk sesaat lagi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai problematika penyaluran bantuan sosial. Kali ini kita akan berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam. Ya, Bang Riza, dana ataupun bansos untuk DKI Jakarta sendiri untuk tahap pertama sudah 100% disalurkan. Tapi menuju ke tahap kedua, apakah sudah ada pemutakhiran data, perbaharuan data agar kemudian distribusi tidak tumpang tindih, apalagi tidak tepat sasaran? Ya, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya tidak ada permasalahan antara pemerintah DKI dengan pemerintah pusat ya. Hanya ada perbedaan persepsi di kalangan masyarakat yang dulu sebetulnya kesepakatan awal adalah bentuk jiwa 1,1 jiwa yang diberikan oleh DKI dan 2,6 jiwa yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga total ada 3,7 juta jiwa. Namun demikian kalau diberikan jiwa bentuknya sembako per jiwa, maka di setiap rumah ada perbedaan. Satu rumah ada yang mendapat 1, bisa jadi satu rumah ada yang mendapatkan 4. Umpamanya orang tuanya tidak bekerja lagi dapat karena di PHK, anaknya KJP dapat, kemudian ada adiknya yang disabilitas dapat, kemudian neneknya yang tua lansia dapat, sehingga ada 4 sembako yang masuk di rumah, sehingga kami akhirnya bersepakat dengan pusat membagi berdasarkan kakak. Ya.
Untuk tahap berikutnya, artinya apakah ada pemutahiran data, penyempurnaan data? Oh jelas ada pemetaan data. Dari yang pertama sebetulnya kami juga sudah meminta pada pihak kelurahan, RW dan untuk melakukan klarifikasi dan pemutaran data. Memang di tahap awal belum semua sempurna karena ada yang berpindah, ada yang meninggal dan lain-lain, sehingga ada invalid sebesar 1,6% sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur. Namun kami terus melakukan koreksi dan perbaikan. Akhirnya kami mendapat angka yang lebih baik yang sudah mendekati sempurna. Angkanya adalah yang pertama di tahap awal itu ada 931.831, kemudian diminta perbaikan sehingga warga yang tidak dapat bisa melaporkan, kemudian yang sudah lebih baik, kemudian tidak perlu lagi melaporkan dan lain sebagainya, ada data tambahan sebesar 943.358 KK. Di luar itu ada tambahan karena akibat COVID, umpamanya ojek online, nelayan, supir taksi, supir bajaj, supir angkot dan lain-lain, jumlahnya 277.991 KK, sehingga total angkanya adalah 2.153.196. Namun demikian setelah kita perbaiki ulang kembali, mencocokkan antara KK, angka terakhir jumlahnya adalah 2.124.973. Dan dari angka ini kami membagi dua, 1.227.874 KK itu menjadi kewenangan yang akan dipenuhi tanggung jawab dari pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 897.909 jiwa itu menjadi kewenangan atau kewajiban dari pemerintah Provinsi DKI untuk membagikan sembako. Oke, data ini sudah disinkronkan dengan pemerintah pusat sehingga tidak lagi terjadi seolah-olah adanya perbedaan data antara DKI Jakarta dengan pusat? Insya Allah tidak ada perbedaan. Semuanya kami sudah dapatkan, Pak Gubernur dan saya dan jajaran provinsi dengan jajaran pemerintah pusat langsung dipimpin Pak Mensos, Pak Ari Batubara. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan dan terus kita perbaiki. Namun demikian kalau di lapangan ada masih yang kurang, silakan warga melaporkan kepada RT dan RW dan juga langsung ke web kami, ke aplikasi untuk penyempurnaan lebih baik lagi. Untuk tahap kedua ini kapan akan dimulai disalurkan, Bang Riza? Ada kesepakatan bersama antara pemerintah pusat melalui Pak Mensos dengan Pak Gubernur, direncanakan 10 hari sebelum Lebaran. Jadi kalau dimungkinkan besok kita mulai. Jadi besok Pak Gubernur akan mengumumkan tahapannya, nilainya, jumlahnya dan isi sembakonya yang disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, nah mengenai nilai dari bansos yang akan disalurkan di tahap kedua sendiri seperti apa Bang Riza? Ya memang ada perbedaan antara yang kami berikan di tahap 1 dengan tahap satunya pemerintah pusat ya. Kami di tahap kedua ini kita menyepakati nilai yang sama yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan nilai yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Begitu juga isinya sama-sama beras, sama-sama ada minyak goreng dan lain-lain yang kita sepakati bersama. Oke, untuk bansos ini dari yang diberikan dari pusat ini, kemudian sebelumnya pada saat tahap pertama kan kemudian ada sedikit kemudian problematika. Untuk tahap yang kedua ini artinya sudah sepakat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pembagian berapa kepala keluarga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk mendapatkan bansos dan berapa kepala keluarga yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan bantuan sosialnya. Sudah diatur ya, jadi dibagi 1.227.874 KK yang akan dibagi oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan yang akan diberi oleh Pemprov DKI sebanyak 897.009 KK sehingga total 2,124973 KK. Kemudian kami juga sudah membagi wilayah, yaitu wilayah pusat, barat, utara, dan selatan, itu menjadi wilayah yang akan dibagi oleh pemerintah pusat, dan Jakarta Timur dan Pulau Seribu menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan dengan pembagian yang sedemikian ada penyempurnaan dan perbaikan ke depan lebih baik lagi. Dan kami mohon partisipasi masyarakat warga untuk sama-sama mensukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ya, Bang Riza, untuk penerima bantuan sosial yang kemudian belum terdata di tahap pertama, apakah akan diakomodir untuk tahap kedua atau akan seperti apa penyaluran bansos di tahap kedua ini? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bang Riza, untuk penerima bantuan sosial yang ternyata namanya tidak masuk dalam tahap pertama, apakah kemudian akan diakomodir untuk tahap yang kedua atau seperti apa? Jadi dari yang tahap pertama waktu tidak dapat, dari Kemensos itu kan ada 1,3 juta. Kemudian Kemensos di tahap pertama itu sudah membagikan 900.000 lebih. Kemudian sisanya sudah disisir oleh Kemensos dan dibagikan oleh pihak Kemensos. Kemudian tahap kedua itu adalah dibagikan oleh Provinsi DKI Jakarta dan oleh pihak pusat melalui Kemensos. Jadi insya Allah di tahap kedua semuanya rata dapat gitu loh. Tahap pertama yang belum dapat itu sudah disisir oleh Kemensos untuk diberikan. Baik, Bang Riza, untuk tahap pertama sendiri tadi ada katakan ada sekitar 1,6% yang belum terdistribusi bantuan sosialnya secara tepat, diantaranya karena seperti salah alamat, ternyata orang mampu ataupun penerimanya ternyata sudah meninggal. Nah, jaminan di tahap kedua bahwa kasus-kasus seperti ini tidak lagi akan ditemukan akan seperti apa? 1,6% itu bukan tidak terima sembako. 1,6% itu data invalid, yaitu data bermasalah disebabkan ada yang meninggal, pindah rumah, kemudian tidak ditemukan orangnya dan lain-lain. Data itu sudah kita perbaiki dan koreksi, dan insya Allah pada tahapan kedua akan mendapatkan sembako sebagaimana mestinya. Kami terus melakukan pemutaran data. Data ini kan sangat dinamis. Yang dibutuhkan adalah bukan menyalahkan datanya, tapi yang dibutuhkan adalah kerjasama kita semua antara seluruh warga yang merasa berhak dan tidak berhak juga perlu ada kesadaran. Kalau merasa tidak berhak mendapatkan, ya harusnya melapor juga. Kemudian juga yang perlu kami klarifikasi dan luruskan, ada kejadian umpamanya pengusaha, bahkan anggota dewan dapat, itu sebetulnya yang kami gunakan pendekatannya karena tadinya jiwa itu menjadi kakak. Umpamanya saya namanya ada, kok anggota dewan dapat, kok pejabat dapat, kok pengusaha dapat. Ternyata yang dimaksud adalah ada pembantu di rumahnya, kemungkinan ada supir di rumahnya yang berdomisili di rumah majikan. Itulah yang terjadi beberapa. Yang masuk ya dia bagian dari anggota KK, jadi kepala KK ya namanya yang tertuang dalam data kami. Baik, tapi kita harapkan dengan adanya pemutakhiran data dan data yang disempurnakan di tahap yang kedua ini, kasus-kasus seperti itu tidak terjadi lagi dan kita harapkan yang menerima bantuan sosial betul-betul mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih Bang Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Pemirsa, sejumlah warga di daerah terpencil yang belum mendapatkan bantuan sosial akhirnya bisa menikmati bantuan setelah petugas harus berjibaku menembus medan yang sulit. Dan berikut kisah para petugas yang menyalurkan bansos di daerah terpencil. Berjalan. 1. Penyaluran bantuan sosial atau bansos di daerah terpencil di Kuningan, Jawa Barat dilakukan petugas jajaran TNI dan Polri Kabupaten Kuningan dengan menggunakan sepeda motor patroli. Nah, karena sasarannya daerah pelosok, ada saja tantangan yang dihadapi petugas saat menyusuri jalan rusak dan menanjak. Ribu paket sembako yang disalurkan terdiri dari 10 ton beras, 1.000 mie instan, 150.000 butir telur, dan 3.000 masker. So, Dina, kanggo kemana? Kanggo si Abah, mohon. Biasa ente. Dina di mana Dina? Di Polres. Oh, di Bapak Polisi. Dan inilah perjalanan petugas dari Polres dan Kodim Jember, Jawa Timur dalam menjangkau wilayah terpencil di Taman Nasional Meru Betiri, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurjo. Petugas harus menempuh perjalanan selama 3 jam melewati hutan. Belum lagi ketika menyerahkan bantuan langsung kepada warga. Petugas harus menyewa kuda karena tidak terjangkau sepeda motor. Kurang lebih 100 kepala keluarga yang mayoritas bekerja sebagai buruh perkebunan karet mendapat manfaat dari penyerahan bantuan ini. Bantuan berisi 100 paket sembako dan masker. Dari Pak Kapolres dengan Pak Dandim ya.
Saat didatangi, warga mengaku kepada petugas bahwa selama pandemi COVID-19 ini belum pernah menerima bantuan. Ya, orang-orang sini ya bersyukurlah Mas dengan adanya bantuan ini. Karena tak terduga terus ada bantuan kayak ini. Orang-orang sini kan tak bisa keluar dari desa ini. Selain menyalurkan bantuan, petugas juga mengedukasi warga untuk tetap berada di rumah selama pandemi COVID-19. Dari Kuningan dan Jember, Faisal Nuratman dan Kumbang Ari, Metro TV. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.